Cantik, mari kenalan saja. Kau kelihatan asing, mari kita kenalan, kan? Ayo mari kenalan, lihat nih. Apa yang terjadi? Ada apa cantik? Hei hei hei. Jangan sentuh aku. Hei, ada apa-apa ini? Kenapa mau pergi? Jangan pergi, jangan pergi. Ada apa nih? Ini buatmu cantik. Ini adalah perilaku yang bahkan oleh penjahat paling rendah di penjara pun dihina. Kamu siapa sih? Berani menggonggong di sini. Kau bahkan tidak tanya siapa kakekmu ini. Ah, Terus apa kamu tahu siapa aku? hahaha, omonganmu kayak orang jalanan. Dari kelompok mana kamu? Bekerja di bawah siapa? Hei, santai saja. Aku ini cuma orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Hahaha, Tapi, dulu orang memanggilku pengawal terkuat. hahaha, pengawal terkuat WKWKWK. Kalau kamu pengawal terkuat, maka aku adalah kaisar langit dong. Hahaha, aduh. Lihat kamu sebulan juga tidak dapat banyak uang. Kalau gara-gara hal ini, kamu malah masuk rumah sakit. Sangat tidak rugi kan? Betul kan? Hari ini, aku lagi senang. Asal kamu cepat pergi dari sini. Uang sebanyak ini jadi milikmu. Bukan ini yang lebih bagus kan? Iya kan? Hahaha, cewek Xiaomei, apa yang kamu lakukan? Sepet lepaskan. Kak. Kak. Hei kakak, anak kecil kamu tunggu dulu. Aku tidak akan selesai denganmu. Ayo pergi, cepat pergi. Bawa aku pergi dari sini. Ayo. Hei, jangan nabrak. Hei, lambat cantik, pelan-pelan. Aduh. Gerakan ini diajarkan guru Yao, 72 jara surgawi. Seharusnya bisa menetralkan obat tidur kan. Cantik, aku peringatkan dulu, kau jangan bergerak sembarangan ya. Kalau salah tusuk tempatnya bisa menyebabkan kematian loh. Hei, cantik, aku tidak menyentuhmu loh. Aku ini sedang menyembuhkanmu dengan benar kok. Pekerjaanmu bagus, ini uang nutrisi untukmu. Aku ini pengawal terkuat nasional, pelayanan pribadi cuma bernilai 500. Seharusnya minimal 1000 kan? Wah, rugi besar kali ini. Sangat rugi. Maaf ya, kebiasaan kerja bikin kamu kaget. Aku cuma bilang, cuma KTP biasa. Kok baru selesai dibuat sekarang sih? Level keamanan identitas Anda terlalu tinggi. Kami harus melewati banyak lapisan persetujuan. Baru bisa membuatkan Anda KTP. Jadi, Cuma status bodyguard biasa, ngapain perlu prosedur sebanyak ini? Lagi pula aku sudah keluar, menurutku ini orang-orang ini. Mau nahan aku supaya gak pergi. hal yang kamu minta aku selidiki, sudah aku pahami. Kami menemukan 13 tahun lalu, supir yang nabrak orang tua Anda. Adalah pembantu keluarga Wang di Zhongjiang. Keluarga Wang di Zhongjiang. Iya, keluarga Wang yang jago di barat daya. Berarti, kecelakaan orang tuaku dulu bukan kecelakaan biasa. Belum jelas, kalau mau tahu pasti. Bisa gabung dengan kami, Bro, jangan ikutin terus. Udah lama gak pulang, rumahku di blok mana ya? Sudah bilang gak jual, kalian mau apa? Asal kamu bisa bujuk Ye Anshan. Menjual perguruan silat keluarga Ye,
kami bisa pergi, kalau tidak. Kalau tidak, ada Kessel hari ini. Ikut kakak-kakak jalan dulu ya. Ini namanya jual? Dengan harga segini. Jelas-jelas merampok. Hari ini Anshan, si Tombu itu gak ada. Adik kecil, jangan melawan. Jangan mendekat. Banyak sampah, gak bisa kalahin satu cewek yang gak pernah latihan. Pulang latihan lagi sebulan. Jangan mendekat. Banyak cowok nakal satu cewek, gak malu. Anak muda, tangan kaki kecil-kecil, mau jadi pahlawan ya. Tinju sebesar panci, pernah lihat? Wah, tinju sebesar karung, aku takut. Kakak. Ayo pergi. Anak ini meremehkan perguruan kita. Kalau pergi sekarang, gimana besok? Ayo. Anak muda, hari ini kamu beruntung, jangan sampai ketemu lagi. Ketemu sekali, pukul sekali. Kebetulan masak siang, kalau gak keberatan, makan dulu. Ah, gak enak ah. Sini, kamu makan boy dulu. Aku keluar bentar. Hah? Kamu sendirian? Gak takut ketemu preman lagi? Gak apa, sekarang mereka pasti lagi ngajar di perguruan Wang. Lagi pula, walau aku gak seperti kakak yang latihan bela diri bertahun-tahun. Tapi di luar, mereka gak bakal bisa ngejebak aku. Kamu siapa? Berani ganggu nenek, hari ini biar tahu. Wing Chun belasan tahun, gak latihan sia-sia. Aduh. Lepaskan aku. Hari ini aku bakal lawan kamu sampai mati. Kalau ada kamu, nggak ada aku. Ah, Kak, ini masih siang. Kalian jaga gengsi dong. Apa? Kamu Kaling R? Kenapa gak bilang dari tadi? Kirain kamu orang dari Dojo Wang. Ya sudah, kita bisa dibilang kenalan gara-gara berantem. Kita sama-sama orang dunia persilatan. Aku juga gak bakal terusin soal kalian yang udah nyinggung tadi. Adek Ling R, kamu beneran masih SMA? Kenapa? Ada masalah sama umur adekku? Mana berani. Maksudku, masakan adek Ling R hari ini enak banget. Gak kayak anak SMA sama sekali. Ah, biasa aja kok. Cuma sering masak. Jadi agak punya pengalaman. Linger. Aku pengen serahin dojo ini. Masa sih? Ayah pesan spesial sebelum pergi. Harus kembangkan dojo ini. Kok bisa gampang diserahin? Sekarang ini, mau kembangkan dojo. Nggak ada duit mana bisa. Apalagi Wonja. Masih ngintai-ngintai kita. Aduh. Ngomong-ngomong, ngurus dojo butuh duit banyak ya? Bukannya harusnya malah dapat duit? Sebenarnya dulu oke-oke aja, soalnya tempatnya warisan. Jadi sewa nggak keluar banyak. Muridnya emang nggak banyak, tapi masih bisa buat hidup. Tapi dojo Wangba pengen caplok dojoku, setelah aku tolak. Waktu aku nggak di rumah, mereka ngancurin dojoku. Aduh, aku nggak usah bahas ancaman mereka. Cuma buat renovasi aja udah butuh duit banyak, kan? Renovasi butuh duit berapa sih? 10.000. Itu juga nggak banyak, aku bisa 1 juta. Ya udah, aku nggak bisa. 10 juta?
100 juta, 1 miliar, 1 triliun. Hah, kalian berdua ini. Aku udah lama gak pulang, rumah agak berantakan. Aku pulang dulu buat bersin. Pamit. Mana orangnya? Baru ketemu langsung mukul. Orangnya kok galak banget sih? Kamu aja yang nyari perkara. Siang-siang ikutin aku, suka sama aku ya? Hah? Saka apanya? Kamu ini ngeliatin aku ya? Ajak makan, bayar utang aja udah, malah sembunyi-sembunyi. Gak kayak kamu biasanya. Aku kan takut kalian gak mau terima. Hari ini makasih ya. Hei, jangan sembunyi, aku udah lihat. Haha, bukankah ini orang dari Dojo Wangba? Kalian cari aku buat apa? Ba, itu de baka ba, bukan ba. Hahaha, baik-baik, nak. Ayah tahu, Bocah, kamu cuma mantan tentara, berani-beraninya. Mau mari. Kakak senior, jangan halangi aku. Biar aku pukul sekali ya. Cuma sekali, aku langsung habisi dia. ternyata latar belakangku kalian selidiki cukup jelas. Aku yang buka dojo, kalau di atas nggak ada koneksi, mana mungkin bisa sebesar ini. Aku sudah selidiki, kamu juga nggak ada hubungan dengan saudari-saudari Ye. Nggak perlu mati-matian buat mereka. Terus? Pile. Bawa Yi Linger dan Yi Anshan ke sini. Atau suruh Yi Anshan setuju. Serahkan dojo keluarga Ye padaku. Kalau enggak, Sepertinya cuma ada satu pilihan. aku tahu kamu. Cuma karena suka sama kedua cewek itu, makanya buru-buru maju kan? Asal aku ambil alih dojo keluarga Ye, kedua cewek itu juga bisa. Kuserahkan buat kamu mainin, hahaha, hehe. Yang pertama buat kakak senior, aku nomor 2. Hahaha, kamu masih mau melawan? Kak, yang naik mobil itu siapa? Siapa, aku nggak tahu. Tapi pasti orang yang nggak bisa kita ganggu. Cepat sembunyikan tongkatnya. Sembunyi. Sembunyi. Pak, wajahnya asing ya. Saya Wang Tao dari Dojo Wangba. Ada yang bisa saya bantu? Kamu kok datang lagi? Gak bosen? Kak, bukannya kamu bilang dia nggak punya koneksi? Cuma mantan tentara? Ini. Gue udah bilang dari tadi jangan datang. Kamu maksa. Kami jujur buka dojo. Masa mau melakukan perampasan? Mau nggak? Saya buta mata, nggak tahu gunung tai. Tolong maafkan. Tapi saya cuma sampah, lepaskan saya. Sudah, kalian pergi. Kamu datang ada tugas? Kemari. Kok cuma kamu? Anak buahmu mana? Mereka ketakutan sama kegagahanmu, mana berani balik. Tenang, nanti pasti aku hukum mereka. Mereka semua kabur, kamu kok enggak? Anda sudah bilang, mana saya berani kabur. Ada perintah lain? Ini. Siang-siang, bawa orang bawa kapal ngeblokir saya? Harusnya kamu bayar ganti rugi mental, ya kan? Oh, ditambah lagi rumah kamu merusak perguruan silat itu. Harusnya bayar biaya perbaikan, dong. Sama biaya kehilangan waktu kerja. Biaya renovasi, biaya nutrisi. Gimana menurutmu? Ini. Semua harta bendaku. Cuma segini.
Kalau dari dulu nurut, kan gak masalah. Oke, pergi. Iya, baiklah. Sebenarnya, sejak pensiun aku selalu kerja untuk keluarga Jiang. Jadi, Keluarga Jiang. Keluarga Jiang yang dijuluki kaisar tertinggi Zhongjiang itu? Wah, kamu setelah pensiun hebat juga, ya. Bisa bergaul dengan orang-orang seperti itu. cari nafkah aja. Oh ya, kali ini keluarga Jiang punya musuh. Menyusup ke pasar malam. Jadi butuh bantuanmu untuk menangkapnya. Biaya jasa 100 juta sudah ditransfer ke kartumu. Kalau kurang, kartu hitam tanpa batas ini. Tolong diterima. Hah? Minta aku keluar? Kamu bocorin identitasku? Dengar penjelasanku dulu. Kamu gak apa-apa? Lihat kan, aku bilang dia pasti gak apa-apa. Sekarang tenang deh. Kalian ini? Kami dengar keluarga Wang mau berbuat jahat padamu. Jadi kami datang bantu. Aku sih gak mau datang. Kamu yang maksa. Kamu cari orang lain aja. Uangnya gak usah. Kamu boleh pergi. Jangan cari aku lagi. Ayo, aku pulang. Kakak Huan, kakak gede itu cari kamu buat apa? Harus cari kerja buat hidup. Dia datang ngobrol kerja sama aku. Ayo. Misi rekrut naga tersembunyi gagal. Jalankan Canopy. Iya, harus cari kerja nafkahin keluarga. Halo, di sini lagi cari karyawan, kan? Betul, perusahaan kami sedang buka banyak lowongan. Jam 9 pagi sampai 5 sore, gaji besar. Mau tahu lebih lanjut? CVMU agak sederhana, ya. Jangan lihat yang ditulis sedikit. Tapi aku bisa banyak skill. Kamu punya sertifikat akuntan? Sertifikat bahasa Inggris level 6? Kalau sertifikat koki dan SIM, pasti ada dong? Gak ada? Maaf Pak, Anda tidak memenuhi syarat kami. Sertifikat itu? Aku memang gak punya. Tapi skillnya aku bisa semua. Aku gak percaya kalau gak ada sertifikat itu gak bisa kerja. Saya, Hewani, bodyguard terkuat yang serba bisa. Masih belum bisa cari kerjaan yang memuaskan. Zaman sekarang, tanpa sertifikat, ya susah cari kerja. Kalau tahu kerja susah gini, mending dulu terima kartu hitam itu. Cari orang yang berbakat. Coba aja, siapa tahu bisa. Permisi, ini perusahaan Sinmei? Permisi. Hei, teriak-teriak apa? Jangan ganggu kerja gue. Wah, gerakannya lumayan. Aduh, komputerku hang. PPT 66 halaman baru selesai. Aduh, hancur semuanya. Komputer udah normal, cek filenya masih ada nggak? Kalau PPT-nya hilang, hati gue ikut mati. Terima kasih banyak. Kamu masuk dari mana? Pergi. Cepat pergi. Kalau enggak, gue panggil satpam. Yang harus pergi itu kamu. Mulai sekarang, kamu dipecat. Kamu pecat gue? Jangan lupa, gue itu apa? Tapi kemarin gue udah bilang, harus layani dengan baik. Orang yang bawa formulir rekrutmen kita, datang buat interview. Siapa suruh kamu bertindak sendiri? Oh, formulir rekrutmen itu kamu? Kamu gak ada hak bicara. Dasar perempuan tua, pikir gue betah di perusahaan jelekmu ini? Kalau nggak betah, ya pergi. Ngapain nongkrong di sini? Kamu siapa sih? Urusin opa gue? Kamu tahu opa gue ini siapa? Aduh. Lepasan. Sepet lepasan. Sepupu gue nggak bakal biarin kamu. Ya udah, lepasin aja. Gimana? Sepupunya jagoan ya?
Siapa yang nggak tahu sepupu gue itu bos geng naga hitam? Gue kasih tahu, kamu tamat. Tamat. Dewa aja nggak bisa selamatin kamu. Kalau gue bilang, gue yang jamin dia. Kamu mau jamin dia? Ya boleh dong. Hei, asal bos Shen mau temani gue semalam. Bisa juga kita rundingin. Kamu kan mau kerja di sini? Ayo, jilat sepatu gue. Jilat, langsung bisa kerja. Jangan gegabah, geng naga hitam itu geng terbesar di sini. Susah diajak berantang. Muka melarat gini, masih aja sok jago banget. Tulis alamat sepupumu. Kamu pikir-pikir dulu. Kalau berangkat, belum tentu gue bisa jagain kamu. Bos, uang 500 yuan yang kamu kasih itu. Uang nutrisi, udah gue habisin dari dulu. Kalau gue nggak cari sepupu si anak itu, minta lagi uang ganti rugi mental. Bagaimana saya bisa hidup lagi? Kalau kamu kekurangan uang, kenapa tidak bilang dari tadi? Saya bisa memberimu. Tapi kekuatan keluarga naga hitam benar-benar sangat besar. Kalau mereka memang sehebat itu. Untuk apa kamu ikut ke sini? Kalau saja aku tidak memintamu datang ke perusahaanku. Kamu tidak akan berselisih dengan mereka. Jadi saya punya tanggung jawab untuk melindungimu. Tenang saja, hanya keluarga naga hitam kecil, tidak bisa menyulitkan saya. Sudah saat apa begini kamu masih pamer di sini? Kamu orang yang bahkan tidak mampu makan saja. Bagaimana bisa kamu menantang keluarga naga hitam? Benar-benar tidak apa-apa, tunggu di sini dengan baik, saya akan segera kembali. Hehe. Berhenti. Apa yang kamu lakukan datang ke keluarga naga hitam? Saya ada urusan dengan bosmu. HMPH, siapa yang kamu cari? Yubo, apakah itu namanya? Kamu mencari mati. Nama bos kami bagaimana bisa kamu panggil sembarangan? Bawa dia masuk. Bicara, apa urusanmu cari aku? Kudengar keluarga naga hitam kalian adalah geng terbesar di sini. Jadi saya ingin datang melihat-lihat langsung. Bicara soal yang lain, kalian pasti sudah dapat banyak uang kan? Tujuanmu menemui aku cuma untuk omong kosong seperti ini? Hahaha. Lalu menurutmu apa tujuan saya? Berani datang menghibur kakekku ini. Ayo, potong dia mati. Kamu. Sudah, jangan menangis. Kamu bilang aku brengsek, lalu untuk apa kamu cari aku? Lihat wajahmu kotor begini, kamu main pasir ya? Seharusnya aku tidak memberimu lembaran lowongan itu. Sejak aku bertemu denganmu, aku tidak pernah dapat satu hal baik pun. Hei. Hei, jangan sentuh saya. Jangan sentuh. Jangan bergerak. Masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Luka pada tulang dan urat butuh 1 hari untuk sembuh loh, saya katakan padamu. Setelah pulang jangan berjalan-jalan sembarangan, istirahatlah dengan baik. Ayo pergi. Kak Huan, gerakanmu sangat hebat. Bagaimana bisa kamu digigit anjing? Jangan dibicarakan. Ini karena saya melihat. Anjing itu terluka dan sangat menyedihkan, saya ingin membantunya mengobati luka. Siapa sangka? Baru saja saya selesai mengobatinya, dia langsung menggigit saya. Benar-benar sial. Ling Er, kamu harus ingat, orang baik tidak boleh dilakukan. Sudah, beberapa hari ke depan jangan banyak menggerakkan lenganmu. Jangan sampai terkena air. Istirahat beberapa hari akan baik-baik saja. Ling Er, keterampilanmu cukup bagus loh. Saya rasa sudah bisa buka toko nih. Ling Er jago masak. Jago merawat luka, jago belajar juga. Kalau menurut saya, Yanshan itu. Harusnya panggil kamu kakak deh. Cuma lukamu ini. Kakak, Ling Er. jangan bilang aku ada di sini ya. Aduh, jangan diketok lagi, pintunya mau hancur nih. Chen Huan, kamu. Tangan saya kenapa? Nggak apa-apa. Si Serigala Betina. Bos Shen, kenapa datang ke sini?
SST, SST, SST. Tolong jangan bicara, jangan bicara. Adikku ada di sini nggak? Heh, mana mungkin adikmu ada di sini? SST, SST. Cepat. Kamu kenapa? Suara apa itu? Aku kasih tahu, Chen Huan. Kalau adikku ada di sini, kamu selesai. Eh. Kamu ngapain? Hai. Ini kan saya menyambut. Nona Ye datang ke gubuk saya ini. Sini, duduk di sini, di sini, di sini. Ah, kamu lihat juga kan? Tempat saya cuma segini. Lihat di sini nggak? Bukannya itu urusan kalian berdua? Bukan maksud saya menyalahkan kamu. Ling Er pun kalau ada di sini kenapa? Kamu kan cuma kakaknya, bukan ibunya. Kamu mau ngasilnya, sampai. Mau ngatur orang suka atau enggak? Saya bilang nggak boleh ya nggak boleh. Dia sebentar lagi mau kelas 3 SMA. Oke, kamu mau cari Ling Er ya? Ayo, saya antar kamu. Tubuhnya bagus ya? Kamu tuh yang perempuan jahat. Kamu bilang apa? Ah, kamu tuh yang perempuan jahat. Siapa yang kamu maksud? Ah, Chen Huan, kamu hebat ya. Nggak nurut malah ke rumahnya, mau sembunyiin aku juga. Ini kan kak Chen Huan digit anjing. Saya bantu olesin obatnya ya. Laju pula. Dia juga nggak mau nutupin kamu kok. Dasar cewek. Siapa yang lo bilang anjing? Ya gitu, mau ngapain? Nggak terima, ayo keluar kita selesaikan. Chen Huan. Sekarang saya sebagai bos perintahkan kamu. Usir kedua cewek ini keluar. Chen Huan, lo lupa beberapa hari ini. Siapa yang masakin lo? Cuma biaya makan beberapa kali, saya gantiin aja. Kak Wan. Beneran mau usir Ling Er pergi? Cepat keluar. Diam semua. Ini rumah saya, 3 kakak ini. Siapa yang ribut lagi? Keluar. Oke, saya pergi. Jangan pergi. Chen Huan ya. Lihat deh rumah lo ini udah tua banget. Jauh lagi dari kantor. Gimana kalau saya kasih lo duit? Kita sewa rumah baru deket kantor. Gimana? Wah, kok enak sih? Masa enak? Lihat hubungan kita. Yuk sekarang juga kita pergi. Sewa rumah apaan sih? Ke rumah saya aja, tiap hari gratis makan 3 kali. Ada yang bersihin rumah juga. Sekarang juga ke rumah saya. Kecuali kamar Ling Er. Semua kamar bowl. Wah, semua kamar boleh? Kasur saya bagi 2 buat lo. Ikut gue, jangan ikut dia. Lo, ikut gue. Aduh, berantem terus. Saya putuskan. Jangan pikir karena lo bosnya, bisa semaunya. Ini belum selesai. Tinggal sendiri kan enak, ngapain milih neraka buat terjun? Bukannya katanya rumah ini ada yang tinggal? Mana orangnya? Mungkin lagi kerja kali ya. Gimana kalau langsung kita serang aja? Jangan dulu. Tunggu kita tahu dulu jalannya. Iya juga sih. TAPI lo tahu. Semua omongannya Kinye. Belia yang suruh. Ini harus dibongkar bersih. Iya juga sih. Setengah kota ini punyanya Kinye. Cekat APA. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Bongkar aja dulu. Siapa sih Rulo segini? Ayo, hajar dia. Ada apa? Kalau nggak ada urusan, pergi aja. Bro, jalan ini udah diincar Kinye, bulan depan harus selesai dibongkar. Jadi tolong pergi. Kalau barangnya banyak, aku bisa bantu bawa. Apa-apaan ini? Kamu, Maaf, aku belum ada rencana pindah. Berani buang token Raja Mount Master Chin? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Master Kin? Token Raja mau? Kalian main cosplay gangster, ya? Bocah, aku gak peduli siapa bagimu hari ini. Kamu berani ngecek Master Kin? Tapi kalau hari ini, kamu gak nyembah 18 kali minta maaf. Dewa aja gak bisa nyelamatin kamu. Pintar juga. Sana, nyembah.
Habis itu baru kita bicara. Tentang penghinaanmu ke token Raja Maut. Apa-apaan ini? Bocah, tunggu aja. Master King, bocah ini bukan cuma bikin pesawat dari token Raja Mautmu. Dia juga mengejekmu habis-habisan. Dia benar-benar gak anggap kamu. Kalau bocah ini gak dibasmi, siapa lagi yang bakal? Anggap serious token Raja Maut? Sepertinya. Kota kecil kita ini kedatangan naga siluman. Pergi, suruh Aming bawa dia ke sini. Sayap. Serang. Kuda-kuda harus kuat, pukulan harus keras. Serang. Suara teriakan perang dari mana ini? Oh, ternyata kamu. Pas banget, Dateng. Ayo latihan. Hah? Kamu juga mau belajar bela diri dari Master Ye, ya? Name aku. Udah, namaku Chen Huan. Kalian lagi ngapain? Haha, hai. Aku sama bang ini langsung akrab, kan? Jadi lupa waktu. Dia yang bilang, semuanya benar. Tempat ini kurang luas. Kali ini, ayo kita latihan. Aku nolak. Kamu, Master Ye gak latihan sama kamu, aku yang latihan. kamu. Udahlah, Aku udah lama latihan sama Anda. Tugas sebagai sparring partner masih bisa aku tanggung. Kecuali Anda rasa latihanku kurang bagus. ayo. Kungfu Cina emang cuma gaya-gayaan doang. Gak tahan pukul. Belajar ginian gak bakal bikin kamu kuat. Kalau mau dapetin kekuatan sejati, datang aja ke dojo gue. Pelatih Jin, lu kesini ngapain? NGE Challenge Dojo. APA. Wing Chun. Sampai yang ku pelajari orang rendahan. Gue bilang, lu orang Korea tuh emang semua sombong ya? Lu siapa? Gue cuma orang biasa yang pernah latihan Wing Chun. Bangsa Korea. Gimana kalau? Gue adu sama lu? Ini belum selesai. Bilang aja, gue udah bantuin usirin musuh besar. Lu mau ngasih apa? Shifu, kok lu kabur? Gue cuma bercanda aja kok. Ngapain kabur dari rumah? Emang perlu? Udah gede gitu. Masih mainin trik kekanak-kanakan. Menurut lu, gue ini nggak berguna ya? Sebagai kakak, nggak bisa lindungin adik, sampai dia diculik orang. Udah baju baru ini mahal loh. Cewek jalang mana yang beliin? Kalau udah puas marah-marah, pulang yuk. Dojo juga belum ditutup, nggak tahu barang-barang hilang apa nggak. Oh iya, Ling bentar lagi pulang sekolah. Lu nggak mau dia lihat lu kayak gini kan? Nah, lu balik pedon. Apa? Udah belum, Kak?
Udah belum, Kak? Jangan salah paham ya. Oke. M yang itu. Ling R bentar lagi pulang sekolah. Penampilan lu sekarang cantik banget. Jangan sering-sering cemberut serius gitu dong. Maksud lu, gue sehari-hari nggak cantik dong? Itu lu yang bilang, gue nggak bilang gitu. Chunhuan, sidahan lagi hari ini jadi hari kimation lu. Perintah Raja Kimation. Lu nggak takut mati ya? Itu perintah raja kematian keluarga Qin yang berani nggak hormat. Seluruh keluarganya bakal kena musibah. Cuma kartu jelek, takut apaan sih? Kartunya nggak serem, yang serem itu di balik kartu. Keluarga Qin yang kuasai dunia bawah tanah Zhongjiang. Gimana lu bisa berantem sama dia lagi? Nggak bagus. Linger dalam bahaya. Jalan ini bener kan? Benar, berdasarkan info dari Lei Dao. Teman lu ada di jarak 200 meter. Haruskah kita tutup jalan ini? Tidak usah, aku sendiri bisa. Mau mati ya? Aku penuhi permintaanmu. Aduh, Mau teriak minta tolong ya? Bagus. Hari ini, siapapun datang, tidak akan berguna. Ling R. Aduh, kakiku. Aduh. Ling R. Bangun. Ling R. Kakak Huan. Ling R, sayang, tenang, tidak apa-apa. Ling R, Kakak Huan sudah usir semua orang jahatnya. Jangan nangis lagi, jangan nangis. Ameng, kerjaanmu sudah selesai? Ling R, mau lihat kembang api? Tuan Qin, Ada Perintah APA? Ameng tidak pernah berani mematikan teleponku. Sepertinya dia gagal. Kamu bawa semua orang. Pergi bawa kembali si brengsek yang berani buang token raja kematian itu. Hari ini ulang tahun ke-60 Anda. Kalau aku bawa semua orang pergi Anda. Aku sudah berkecimpung puluhan tahun di dunia ini. Mana mungkin dihina olah orang Kessel? Tenang saja. Hari ini, putra orang penting itu juga akan hadir. Tidak akan ada yang berani buat owner. Salah tempat ya, bocah? Tidak salah, kan? Ini bukan rumah Qin? Kamu juga datang untuk memberi selamat ulang tahun pada Tuan Qin? Iya, betul. Pakaian kalian seperti itu pantas memberi selamat pada Tuan Qin? Wah, kakak, sudah capek, ya? Siapa ini? Permisi, siapa orang itu? Jia Yang memberi selamat pada Raja Qin. Nama aslinya apa? Aku juga tidak terlalu tahu. Mau aku bantu cari tahu? Sudahlah. Hanya merasa orang ini agak familiar saja. Permisi, ada jus? Maaf Tuan, hari ini tidak menyediakan jus. Oh, Hari ini kan ulang tahun Tuan Qin. Kok bisa-bisanya orang sembarangan masuk? Kakak Huan, ayo kita pergi. Ling R, jangan pedulikan anjing liar yang menggonggong. Ling R kita cantik sekali. Pakai apapun, langsung jadi putri kecil. Tidak seperti beberapa ayam liar, pakai baju bagaimanapun juga tetap ayam liar. Tidak akan bisa jadi Phoenix. Bocah, ngomong siapa? Kamu? Aduh mataku. Ling R, lihat deh dia kelihatannya kacau banget. Mirip banget kayak ayam hutan, ya? Berani beraninya kedua? Aku bakal sobek mulutmu. Mau ngapain? Lepesin. Kamu berani mukulin aku? Kamu tahu nggak siapa aku? Di dunia ini, belum ada orang yang gak berani aku pukul. Chen Huan. Ling R, haus nggak? Mau minum jus?
Tadi dia bilang nggak ada jus, kan? Wah, kuat juga. Pantizan berani buang. Surat kematian dari aku. Anda ini Kinye? Betul. Kamu, Chen Huan ya? Awalnya mau cari kamu buat ngobrol. Nggak nyangka kamu malah dateng sendiri. Kan lagi ultah, ya? Anda kirim orang cari aku dengan semangat banget. Kalau aku nggak datang kasih hadiah, rasanya nggak enak, deh. Hei dia. Wah, harus aku lihat baik-baik nih. Sepanjang hidup Kinba, udah terima banyak hadiah. Tapi hadiah dari orang yang mau mati, ini baru pertama kali. Hah, kebetulan banget. Aku juga pertama kali ngasih hadiah buat orang yang mau mati. Coba tangkap yang benar, tua. Kamu. Sekarang kamu tahu siapa yang mau mati. Kenapa sih maksa aku? Pengen jadi orang biasa aja kok susah banget. Hah, pengen jadi orang biasa? Walaupun aku nggak tahu kamu siapa sebenarnya, tapi di sini nggak sembarang orang bisa senaknya. Bilang, siapa yang suruh? Waduh, aku nggak mau main sama kamu lagi. Wahahaha. Sakit di mana? Di sini? Di mana ini? Kayaknya aku nggak kuat. Dadaku sakit banget. Kakak Huan, tahan dulu ya. Linger antar kamu cari dokter. Mau kabur? Bisa kabur nggak sih? Tua bangka, aku lawan kamu. Nona kecil, tinggalin dia, kamu pergi aja sendiri. Dasar bodoh, udah disuruh pergi kok nggak pergi. Gak apa-apa kok. Penipu. Linger jangan nangis, jangan nangis. Salah kakak. Tadi kakak cuma bercanda sama Kinye. Ingin mati? Ah, Lepaskan. Pak tua jangan terlalu emosi. Hati-hati hari ulang tahunmu jadi hari kematianmu. Hanya beberapa jarum kecil yang lebih tipis dari bulu sapi. Masih ingin mencabut nyawa orang tua ini? Hahaha. Hahaha. Kamu punya waktu 30 menit, mohon aku untuk menyelamatkan hidupmu. Setelah waktu habis, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Anda tidak mengenal wajahmu besar Chen, telah menyinggungmu. Tolong maafkan aku, selamatkan nyawaku. Hei, Linger menurutmu, apakah aku harus memaafkannya? Bodhisattva wanita tolonglah. Aku masih punya cucu di rumah, tidak ada yang menjaganya. Kak Huan, bagaimana kalau? Sudah, tidak sakit lagi. Kali ini kamu beruntung. Ada Linger yang membicarakanmu. Jangan ganggu kami lagi. Ayo Linger kita pergi. Pergi? Kamu pikir bisa pergi? Potong anak itu jadi potongan-potongan untuk beri makan anjing, sedangkan gadis ini, setelah kamu main-main, jual dia ke kakak Liu. Kamu bagaimana bisa membalas budi dengan kejahatan? Jadi Linger kamu harus ingat. Nanti ketika berhadapan dengan orang jahat, jangan pernah lembut hati. Kalian tidak ada masa depan. Semua serang dia. Hahaha, kamu tidak benar-benar berpikir. Hanya dengan beberapa sampah seperti ini bisa menahan saya kan? Kalian beberapa tangkap gadis itu. Yang lain maju bersama, bunuh dia untuk saya. Mereka sudah mati. Haha. Gadis bodoh, apakah kakak kamu sekejam itu? Aku hanya membuat mereka pingsan. Biarkan mereka diam sebentar.
Kamu. Bagaimana sekarang Pak Tua? Kamu bukan manusia. Kamu adalah iblis. Kamu adalah hantu. Aduh. Pak Tua. Kamu tidak berpikir berpura-pura bodoh ini berguna untuk saya kan? Saya bilang ke kamu, itu tidak berguna. Ling Er sudah dewasa. Ingatlah menyingkirkan kejahatan adalah mengangkat kebaikan. Siapa itu? Instruktur masih tetap tajam sensasinya seperti dulu. Instruktur, kapan kamu kembali? Kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Biar saya bisa menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah. Oh, jadi itu kamu. Wah, betapa kebetulan benar-benar bertemu kamu di sini. Tapi siapa kamu sebenarnya? Ahaha. Ling Er, pergilah ke bawah jok mobilku. Ambil barangnya ke sini. Ayo, cepat pergi. Oh, Hahaha, instruktur, kamu masih saja pandai menipu orang ya. Jadi, siapa kamu sebenarnya? HMPH, lupa kamu pernah menindas aku dulu karena pangkatmu lebih tinggi? Pangkat? Oh. Kamu itu anak yang malas berlatih dan pernah dipukuli dulu kan? Cuma cebong bodyguard saja, dulu sudah senang hati menindas aku. Sekarang kamu sudah tidak punya seragam itu lagi yang melindungimu, coba tunjukkan lagi kehebatanmu. Rupanya latar belakang keluargamu cukup besar ya? Barang sebesar ini bisa kamu dapatkan juga. Dengan nama keluarga Wang, penguasa Shichu. Barang apa yang tidak bisa aku dapatkan? Kamu memang kuat, bagaimana kalau begini? Berlutut dan akui aku sebagai tuanmu, dendam kita di masa lalu. Aku hapuskan semuanya. Aku juga bisa jamin kamu bisa sukses di jalan manapun yang kamu pilih. 13 tahun yang lalu, apakah pembantu keluargamu menabrak seseorang sampai mati? Hahaha, siapa yang masih ingat kejadian 13 tahun lalu? Ahahaha. Katakan, mau tidak jadi anjingku? jadi lepaskan kakak Huan. Sekarang sepertinya aku punya taruhan. Lepaskan dia. Berani mengancamku, kamu tahu siapa aku? Aku tahu kamu adalah tuan muda keluarga Wang. Bahkan raja dunia bawah tanah seperti Kimba. Hanya antek keluargamu, beberapa provinsi dan kota di sekitar sini. Semua ada campur tangan keluargamu. Sudah tahu sejelas itu masih berani mengancamku. Tidak takut seluruh keluarga memati, sekira tidak wajar. Lagi pula apakah kamu sangat kenal dia? Kenapa harus terlalu melindunginya? Memang benar aku baru kenal kakak Huan tidak lama. Aku juga tidak sepenuhnya mengenalnya, tapi aku tahu dia orang baik. Dia tidak pernah bilang masakanku jelek. Dia selalu dengan lembut bantu aku belajar, menjaga kakakku. Membuat kakakku yang kuat bisa tersenyum kembali. Wah, tinju sebesar karung pasir, aku jadi takut sekali loh. Kamu tidak berani membunuhku. Jika kamu bunuh aku, kalian semua harus ikut dikubur. Kakak Huan. Kamu dan aku itu berbeda, karena keluarga Wang. Aku bisa melakukan banyak kesalahan, tapi kalau kamu cuma melakukan satu kesalahan, kamu akan hancur selamanya. Kita lihat saja nanti. Berhenti. Aku izinkan kamu pergi. Kamu mau pakai nyawa seluruh keluarga gadis kecil ini untuk tukar nyawaku? Titik vitalmu sudah ditembus jarum peraku. Nanti setiap 3 bulan sekali, kamu harus datang ke sini berobat kepadaku. Kalau tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sudah cukup. Kamu bisa pergi sekarang.
Ling Er. Kakak Huan, aku minta maaf. Kalau bukan karena kakak Huan, aku dan kakakku sudah dibunuh orang sejak lama. Ayo, kita pulang. Baik, ayo pergi. Kirim orang segera, undang tabib ahli Nanling ke sini untukku. Kemudian periksa orang yang bernama Chen Huan. Apa later belakang hebat yang dia punya? Chen Huan. Kau kira sebatang jarah rusak bisa mengancamku? Tunggu saja. Sudah aku bicara sama kakakku, kemarin kita pergi nonton bioskop. Kartu pelajarku ketinggalan di tempatmu, jangan sampai salah bicara ya. Tenang saja. Mulut kakak Huan yang paling tertutup. Aku tahu kakak Huan pasti mau bantu aku. Ayo makan ke rumahku, akhir-akhir ini aku sudah belajar masak lama banget. Pasti tidak akan gagal. Baiklah. Naik mobil. Hei, Wanita jahat. apa sebenarnya yang mau kamu lakukan? Ingat, sekarang kamu adalah suamiku. Bos Shen, aku cuma karyawan yang kamu pekerjakan. Bagaimana bisa jadi suamimu? Cuma pura-pura, kan cuma pura-pura? Aku tidak mau. Sayang, kita mau kemana? Ikut aku saja. Turunkan tanganmu dan duduk tegak. Dengar ya Bos Shen. Aku sudah duduk bersamamu di sini selama puluhan menit. Apa sebenarnya yang mau kamu minta dari suami sehari ini? Ku bilang saja, tugasmu hari ini adalah memanfaatkan mulut nakalmu. Dan keahlianmu membual, buat orang yang duduk di sana pergi marah dari sini. Maaf saya terlambat, kita mau pesan apa? Hei sayang, aku dengar anggur merah di sini sangat enak. Ayo kita coba. Siapa ini? Saudara. Telingamu harusnya periksa ke dokter deh. Saya Wu Gang, tidak tahu nama bapak siapa? Bekerja di mana ya? Saya Chen Huan, menantu keluarga Shen, sekarang. Hidup bergantung pada istriku tersayang. Suamiku cuma suka bercanda, menyebalkan sekali. Kalau ada kesalahan, aku bunuh kau. Dia benar-benar suamimu? Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku tahu perusahaanmu sedang kesulitan. Kartu ini berisi 10 juta. Kalau malam ini kau ikut aku pulang, uang ini jadi milikmu. Bagaimana kau tahu perusahaanku bermasalah? Jangan tanya, cepat buat pilihanmu. Hah, cek perusahaan atas nama Wu Yugang. Dan proyek di tangannya, lihat ada masalah apa. Kau pikir dengan telepon bisa menakutiku? Aku, Wu Gang, bukan orang penakut. Kalau hari ini. Halo, aku lagi makan. Ada urusan nanti saja. APA. Pajak datang periksa pembukuan. Tenangkan mereka dulu, aku segera kembali. Sepertinya perusahaan Bos Wu. Masalah pajaknya cukup besar ya. Kamu. Kau yang suruh pajak periksa? Aku cuma menantu, mana bisa. Proyek perusahaan ada masalah? Biar aku lihat. Kontrak. Oh. Ini kontrak versi digital. Biar aku bantu periksa, kontraknya tak masalah. Aku lihat di kontrakmu banyak masalah. Lihat sini. Tempat-tempat ini jebakan kontrak. Tapi tak apa. Asal kita tahu masalahnya di mana. Pihak lain tak bisa menipumu. Malah harus ganti rugi. Benarkah? Terima kasih banyak. Kalau bukan kau, perusahaanku hancur. Cuma terima kasih saja. Setelah makan malam, mau makan yang lain? Foto di HP Miu kurang ganteng. Kalau mau berterima kasih, pasang foto wajahku. Kalau tak punya, aku bisa jadi model. Sebenarnya dulu kau kerja apa? Jago komputer, paham kontrak, dan jago bertarung.
Bodyguard yang ku kenal tak serba bisa sepertimu. Kerja apa? Aku cuma bodyguard kecil biasa. Kok bisa banyak banget sih? Bukannya ada pepatah bilang gitu. Banyak skill gak bikin rugi. Di zaman sekarang ini, siapa sih yang gak harus jago semuanya? Itu MH kamu. Wah, Bos Shen, orang yang kamu suruh aku usir tadi. Udah pada pergi semua. Tugasku selesai dong. Oke lah, anggap aja selesai. Mau makan apa? Makan kali ini aku yang traktir. Di sini, tempat ini cuma buat gaya-gayaan doang. Chen Huan, gak ada yang enak di sini. Aku tahu tempat yang enak. Kamu bisa tahu tempat enak apaan? Ayo, jalan. Bos, pesanan lama ya? Oke, siap. Aku kasih tahu ya, sate di sini emang juara. Kalau kamu coba, pasti kaget enaknya. Terus kalau nggak enak gimana? Kalau nggak enak, ya terserah kamu deh. Dasar sih kamu. Hei, ribut-ribut apaan sih? Ganggu orang makan nih. Ribut apaan? Sedang makan kok diganggu, bikin gak enak makan. Ini tempat umum. Ngapain dilarang ngomong? Wajah. Mabok nih pusing. Bos gue lagi mabok. Cepetan minta maaf, biar urusan selesai. Ngapain minta maaf? Dia nanya ngapain minta maaf? Gue nanya, lu mau apa? Gue mau apa? Gue mau cewek ini nemenin gue tidur bentar. Kalau enggak, Haha, maaf ya, barusan kurang dengar. Ulangin lagi. bajingan, nanti ketemu lagi. Enak nih bos. Tambah 10 tusuk lagi. Lagi-lagi kamu. Belum pergi? Berani banget lu, hah? Kamu makan dulu aja. Iya gue berani, emang kenapa? Orang ini jago banget. Jadi ini alasan kamu nggak pergi? Bisa dibilang gitu. Udah lama nggak olahraga. Yuk, gerak-gerak dikit terus lanjut minum. Pelan-pelan, hati-hati. Minum lagi dong. Masih minum? Lihat tuh udah minum berapa banyak. Minum air dulu. Pelan-pelan minumnya. Kok begini lagi? Aku kasih tahu dulu, aku gak bakal sentuh kamu, ya? Kak, mungkin Kak Huan lagi sibuk, lupa waktu. Kita nggak usah nungguin dia aja. Katanya mau makan bareng, orang yang bohong itu penipu. Datang jam begini mau minum air sisa rebusan? Kamu siapa? Silakan. Anak besar keluarga Wang, cuma berani sama cewek? Jangan dengan aku. Hahaha, salah paham. Semuanya salah paham. Awalnya aku mau undang instruktur untuk bahas sesuatu. Tapi cari-cari nggak ketemu. Jadi baru undang Nonaye ke sini, nunggu kedatanganmu. Batas 3 bulan belum sampai, kita nggak ada yang perlu dibicarakan. Hahaha, kamu salah paham. Kali ini aku undang kamu. Bukan minta kamu obatin luka, tapi ada hal penting lain. Bisa buka 72 jarum suantian aku. Rupanya kamu udah cari orang hebat. Hahaha. Kalau gitu, kita makin nggak ada yang perlu dibicarakan. Pamit. Wahahaha. Di mana kamu Carrie? 72 jarum sentian? Kamu siapa lagi? Ini senior Yisian Nanling. Sekarang jadi pemuja keluarga kami Wang. Yang ngobatin lukaku ya beliau. Rupanya bukan orang sembarangan juga. Kok mau jadi anjing buat keluarga Wang? Bocah, cari mati.
Kenapa berani banget? Cepat bilang, kapan kamu? Dapetin 72 yarm shentian? Aku bisa kasih kamu hidup. Masa sih? Keluarga Wang kasih kamu apa? Sampai bantu kejahatan? Kamu, Odar, kamu, Aya. Lihat kamu udah tua banget. Kali ini aku nggak mau hitung. Kalau ketemu lagi. Masih sama keluarga Wang, aku nggak bakal lepasin kamu. Hahaha. Kamu tunggu aja. Raken. Chen Huan. Kamu nggak apa-apa, Chen Kun? Kasih aku penawarnya. Kumayon Chan. Berani lancang di depan aku? Aduh. Sekarang mau bilang dari mana belajar? 72 jarum Suantian juga udah telak. Aku mau ambil nyawamu buat peringatin orang, apa artinya cari mati? Jangan sentuh dia! Demi kau busuk, worth it? Sekarang mundur, aku kasih hidup. Aku mohon. Kalau kamu mau, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kamu bebas saja. Jangan remehkan aku. Tangkap dia. Ayo pergi. Kamu tidak apa-apa? Jangan pedulakan aku. Kamu yang pergi dulu. Mereka punya senjata. Cepat lari dulu, aku yang akan menghadang mereka. Diam, ayo pergi. Cepat kejar mereka. Mereka ada di depan, cepat. Cepat. Mereka di sini. Ayo pergi. Ayo. Bagaimana ini? Bagaimana caranya kita keluar? Terlihat sempurna, tapi sebenarnya hanya tampak luar saja. Ikut aku. Kamu mau apa? Sudah lama tidak sekacau ini. Kalau tidak diberi pelajaran, mereka tidak akan tahu Raja Neraka punya berapa mata. Ini sama saja bunuh diri. Iya, kamu jago bertarung, tapi mereka keluarga Wang. Mereka punya kekuasaan dan pengaruh, kita tidak bisa melawan. Aku mohon, jangan pergi, ya? Ayo pergi. Nona, masih berdiri di sini ngapain? Pulanglah. Bodoh, semuanya bodoh. Sebanyak ini, orang masih bisa membiarkan Chen Huan kabur. Kalian ini ngapain aja sih? Tenang saja, Tuan Muda. Asal Chen Huan itu tidak kabur, kita pasti akan membunuhnya. Kapan? Tuan Muda. Menurutku, hubungan Chen Huan dengan saudari Ye tidak biasa. Lebih baik kita mulai dari saudari Ye. Mulai dari orang terdekat. Bo, Urizen ini Sarakan Padamu. Ingat, jangan sampai terlalu ramai. Butuh sumber daya apa, langsung bilang. Bagus, lakukan seperti itu. Hahaha, aku tidak percaya. Kalau mereka berdua ditangkap, dia masih bisa kabur. Orang miskin. Pilen. Mati di mana sih? Hotel ini kok sembarangan terima orang? Jamengeng Goku. Cepat usir dia. Sinting. Lihat baik-baik, ini kartu hitam hotel kalian. Segera usir dia sekarang juga. Jangan sampai aku mengulanginya. Pak, mohon segera meninggalkan hotel kami. Kamu tahu apa yang kamu katakan?
Pak, mohon segera pergi. Sayang, kamu memukulku? Kamu berani macam-macam dengan Kak Chen? Kamu cari mati? Hahaha, rupanya kamu, ya. Aduh Kak Chen, janganlah dendam sama orang kesel. Janganlah berurusan sama wanita bodoh ini, ya. Dia istrimu? Aduh Kak Chen, maafkan saya. Saya buta, tidak tahu diri. Maafkan saya, ya. Sudah, kali ini jadi pelajaran buatmu. Jangan lagi sok pilih-pilih orang. Kak Chen, sepertinya Anda masih sibuk, kami duluan ya. Nanti kalau ada apa-apa, datang saja ke perguruan kami. Iya, pergi sana. Iya. Ayo pergi. Masih sakit? Dihajar sekeras itu, mana mungkin nggak sakit? Aduh, kita berdua nggak bisa melawan orang itu. Kalau pukulannya ringan, kita berdua bisa celaka. Bagaimana tanggapan keluarga Jiang tentang hal yang kubicarakan itu? Mereka bilang, kalau mau keluarga Jiang melindungi kedua saudari Ye untukmu. Kamu harus mengambil sebuah dokumen dari keluarga Wang. Walaupun terlihat sama-sama di Zhongjiang, hubungan keluarga Jiang dan Wang. Ya seperti itu. Aduh, Kamu baik-baik saja? kamu gila, ya? Kamu cari masalah? Kontrak bermasalah yang kamu bantu periksa waktu itu. Ternyata lawan membayar ganti rugi yang lumayan. Ayo, traktir makan enak. Hah? Aku belakangan ini agak sibuk. Sangat sibuk, nggak bisa meluangkan waktu. Bagaimana kalau lain kali? Sibuk? Kamu cuma mau cari kedua saudari itu, kan? Kalau hari ini kamu cari mereka, jangan lagi ketemu aku. Chen Huan? Kamu ini. Kamu kesini biar APA? Tempat ini nggak menyebutmu. Kukira aku mau datang? Kalau bukan khawatir karyawanku digoda siluman tulang putih ini. Nggak mungkin aku kesini. Maki saya, Pa? Dia ganggu bosmu. Kamu diam saja? Bos, jangan bikin ribut di sini. Aku kesini ada urusan penting. Betul, lebih baik kamu cepat-cepat. Pergi saja. Aku nggak pergi. Kakak Ling Er ajak kamu makan enak. Yuk. Ya, ayo pergi. Hei. Ling Er, aku kasih tahu kamu ya. Barbecue di sini benar-benar luar biasa. Nanti kamu coba saja makan, kamu akan tahu. Benar kan? Bos, cepat sajikan makanannya. Ling Er, cepat coba ini. Terima kasih. Hei ini. Terima kasih kakak. Enak gak? Yang lalu tuh, kakak Huanmu loh. Yang ajak aku ke sini sendirian buat makan. Bos, bawa minuman. Cepat bawa minuman. Mau minum kan? Oke, hari ini siapa yang jatuh duluan, dia yang keluar. Siapa takut sih? Gimana kalau kita gak usah ya? Diam. Aku ingin minum 1 gelas. Chen Huan, kamu milikku. Kakak Huan, akhirnya kamu pilih siapa? Pilih siapa? Ling Er, kamu besok kan? Masih ada pertemuan bos kan? Jangan alihkan topik. Kalau harus pilih, aku pilih. Aku juga pusing kakak Huan. Aku pilih.
Chen Huan. Tidak boleh masuk kalau tidak pakai seragam sekolah. Maaf sekali ya, aku ini temannya adikku. Aku teman mahasiswa. Ayo bantu aku terburu. Lupa suruh dia ganti baju, boleh kasih keringanan dong. Masuk saja. Terima kasih banyak, kamu orang baik terima kasih. Tuan Wang. Target, bawa Chen Huan masuk ke lapangan. Jalan Ken sesuai rencana awal. Baik. Yelinger ikut aku. Ikut kamu? Kenapa? Sekarang kan waktunya pertemuan orang tua. Nilai jelek. Butuh bicara sama orang tua kamu di tempat lain. Ah iya aku kakak sepupunya. Nilainya terlalu jelek. Tapi jelas-jelas apa sih? Jelas-jelas apa? Karena nilai kamu sendiri bagus ya. Ayo ikut aku. Ayo. Guru, apakah kamu yakin ini pertemuan orang tua? Orangnya sudah aku bawa ke sini. Cepat transfer uang ke rekeningku. Tidak benar. Kira-kira kalau tangkap kamu beradik dari keluarga Y, bisa paksa kalian menuruti kemauan kami. Tak kira kalian datang sendiri, serang. Wah adik kecil. Mari kita ngobrol, yuk jalan. Wanita brengsek. Aduh ada jarum terbang. Kakak, aku salah. Aku juga dipaksa. Pergi. Keluarga Wang. Kak Huan, aku baik-baik saja. Ini lokasi brankas keluarga Wang. Komandan, butuh bantuan lain? Aku kan bodyguard terhebat. Kok kamu di sini? Ling Er sudah cerita padaku. Keluargaku ingin menangkap mereka berdua untuk mengancammu. Kupikir nama Shin Yusiku di kota ini masih cukup dikenal, kan? Menjaga mereka mungkin bisa bikin keluarga Wang berpikir dua kali. Kamu tidak takut? Masa sih tidak takut? Tapi siapa suruh kamu dekat sama mereka? Kalau kedua saudari itu benar-benar ditangkap. Bukannya nanti kamu malah datang ke sarang mereka? Terima kasih ya. Kamu baru pertama kali minta maaf padaku, itu pun karena perempuan lain. Ah, Terima kasih. Ling Er begitu manis. Mana mungkin aku biarkan dia diganggu keluarga Wang. Aku mau jalan-jalan sebentar. Kalau begitu, hati-hati di jalan. kok banyak sekali orang? Kabar bahwa keluarga Jiang mengutusku tidak bocor, kan? Komandan, pergilah padaku. Sepertinya keahlian makan ini belum hilang. Kamu ini kenapa sih? Tadi kenapa mengunci pintu? Ah, aku sedang bersih-bersih. Kamu lihat APA? Oh, agak capek. Aku lihat pemandangan di luar sambil cari udara segar. Ruang belajar aman, alarm dicabut. Lain kali jangan bikin ribut lagi. Baik. Sob, baju ini aku pinjam dulu ya. Berdiri. Ada perintah apa? Aku ingat kamu yang bertugas di ruang belajar. Ngapain di sini?
Itu, Tuan Muda memanggilku. Tuan Muda. Ayo pergi. Ini bukan jalan ke kamar Tuan Muda. Pancuan, ada penyusup. "30 menit. Dalam 30 menit aku mau lihat mayat penyusupnya. Tuan Muda, 30 menit. Agak. Apa katamu? Tuan Muda, 30 menit terlalu lama. Cuma butuh 20 menit. Di keluarga Wang, sampah tidak punya nilai. Tut 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 tut. Hahaha. Alarm brankas aktif. Penyusupnya di sana. Bodohnya malah masuk ke brankas. Ayo kita ambil mayatnya. Komandan, bagaimana kau lewati laser sebanyak itu? Gampang, tidak bisa hentikan aku. Aku deteksi banyak orang mendekatimu. Cepat pergi dari sini. Berapa lama lagi? 30 detik. Cukup. Bukannya kau bilang setelah perangkap brankas aktif, dewa pun susah masuk? Aku juga tidak tahu ini kenapa. Sampah. Kalian semua sampah. HMPH. Lagi-lagi kau. Mana dia? Orangnya hilang. Aku lihat. Jangan ingatkan aku. Buru Jia. Kalau tidak kembali, kalian semua mati. Tidak usah. Kau datang. Rumah jadi kacau, barangnya juga diambil. Masa aku tidak datang? Ayah, beri aku waktu lagi. Aku akan bawa orang kejar barangnya. Pencurinya aku kenal, cuma mantan tentara biasa. Tidak akan lari jauh. Bodoh. Ayah. Mantan tentara biasa punya kemampuan seperti itu. Biasa? Mulai sekarang, urusannya bukan urusanmu lagi. Aku akan kirim orang tangani. Lau Air, kenapa? Kok aku rasa ada yang aneh? Aneh di mana? Aku terus lihat ada orang. Mana ada orang? Sila Siksel itu mana motorang? Dikerjain kali. Mungkin aku terlalu tegang. Ah, tidak ada orang, ayo pergi. Ah. Lama tidak pakai ilmu merapatkan tulang. HMPH. Punya 72 jarum suantian, bisa juga ilmu merapatkan tulang. Pantas adik seperguruanku tidak bisa menang. Adik seperguruan? Oh, jadi kau raja pengobatan Nanling. HMPH. Hanya dengan sedikit kata bisa tebak identitasku. Orang yang punya wawasan seperti ini memang tidak biasa. Hahaha, jangan. Aku cuma bodyguard biasa. Ada identitas apa? Hahaha, kakek-kakek, umurmu sudah segini. Masih pura-pura gaya apa? Anak muda carry mati. Hahaha. Tak usah aku, Chen Huan. Juga bisa gagal seperti ini. Chen Huan, kamu baik-baik saja? Serahkan map arsip itu padaku. Jangan harap. Jangan baik-baik. Kalau kau berani meninggalkan keluarga Wang, dewa pun turun tangan, akan bisa selamatkanmu. Jangan harap, kecuali langkahi dulu mayatku. Mau kabur? Siwak Wing Chan, lepaskan. Asal kau buang pria di belakangmu itu.
Aku bisa izinkan kau pergi. Jangan harap. Untuk APA? Tinggalkan aku. Aku tidak mau. Tak tahu diri. Bagaimana bisa? Umur segini, ganggu cewek muda, tidak malukah? Cuma segini? Kali ini sepertinya kelewatan, ya. Lalu kenapa tadi kamu tidak diam-diam pergi? Sudah memalukan dilindungi cewek, kalau sampai kabur lagi. Biarkan mereka. Katakan, siapa mereka? Aku bilang, Ah, bos, bye-bye saja? Bos. Lepaskan aku. Siapa halangi aku? Semuanya. Dia kenapa begini? ditikam titik vitalku, jadi linglung. Naik mobil. Pergi. Barang yang kau mau sudah dapat? Kamu sebenarnya siapa? Jalankan mobil, pergi. Ada identitas apa? Cuma bodyguard kecil. Bodyguard? Kamu berani bilang diri cuma bodyguard. Seharusnya aku sadar, mana mungkin seorang bodyguard punya kemampuan sehebat ini. Omonganmu ini aku tidak suka dengar. Kenapa bodyguard gak boleh jago bela diri? Kalau cuma bodyguard biasa. Kenapa orang dari Wong Family Martial Arts takut sama kamu? Sama ini. Kenapa kamu nekat masuk ambil ini, nyawa taruhannya? Sebenarnya, kakak ipar. Siapa kakak ipar? Diam. Dan kamu, si Chen. Menurutmu nipu kami berdua itu seru ya? Hei, mau kemana? Aku mau turun. Ah. Aku mau turun. Hei, Penipu. Kok lama banget? Kok malah cedera? Chen Huan ITU penipu besar. Chen Huan nipu kamu apa? Sudah, jangan nangis. Keluarga Jiang nyatakan, mulai sekarang mereka akan jamin keamanan ketiga kakak ipar. Kamu gak usah khawatir. Bos Shen kangen aku ya? Ini surat pemutusanmu. Keluarga kami kecil. Gak muat buat orang selevel kamu yang sembunyikan identitas. Aku sembunyiin identitas ada alasannya. Ada alasan terus boleh nipu kami? Awalnya nipu aja udah. Terus pas aku tanya identitas, kamu masih aja bohong. Memangnya kami gak layak dipercaya? Atau kamu suka aja mainin kami? Dengerin dulu. Jangan ngomong. Aku gak percaya omonganmu sekarang. Pergi aja. Anggap aja kita gak pernah kenal. Tunggu dulu. Ini gaji kamu selama ini, sama bonus kontrak kemarin. Mulai sekarang kita putus hubungan. Keluarin semua minuman di sini. Loh, ini bukan instruktur Chen? Kok sendirian minum sambil murung? Kamu kok di sini? Dulu. Kan jagoan. Sekarang juga jadi anjingnya keluarga Jiang. Kamu pikir gerombolan sampah ini bisa ngalangin aku? Wah, aku gak berani berharap gitu. Soalnya, instruktur. Kan kamu yang terkuat di dalam negeri.
Siapa yang kasih tahu identitasku? Tibak. Ayo kerja sama aku. Dulu kan gak tahu identitasmu. Maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Mari kita lupakan semuanya dan berdamai. Mulai sekarang kita satu keluarga. Keahlianmu ditambah latar belakang keluargaku. Tidak ada yang tidak bisa kita capai. Hei! Tuan muda, apakah kami harus menangkap para wanita itu? Dan memaksanya menuruti keinginan kita? Tidak perlu. Kamu tahu harus bilang apa pada tuan sepulangnya, kan? Tahu, aku akan memberi tahu tuan. Bukan aku yang tidak mengajak dia bergabung. Tapi dia terlalu sombong. Lihat saja sampai kapan kau bisa bertahan. Kau yang bocorkan identitasku, kan? Aku juga tidak tahu. Aku hanya bekerja untuk atasan. Kalau begitu, bolehkah aku mengartikannya? Sebagai atasanmu yang menjualku, Tut 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 tut. Ah. Bos, baik-baik saja? Bukan aku yang memanggil mereka. Perkiala padaku, aku akan menggalakan perhatian mereka. Tengah malam begini, masih mau tidur nggak sih? Sial, Feng Ge dalam bahaya. Xiao Yu, kenapa kamu ceroboh sekali? Cepat pergi, ada bahaya. Bahaya? Bahaya apa yang bisa menimpaku? jalannya kamu tunjukin bagus juga. Kok kamu bisa? Kamu itu Chen Huan? Yang mantan tentara itu? Haha, tak kusangka, tuan muda keluarga Jiang ini masih ingat orang kecil sepertiku. Gelar yang terkuat sudah lama kudengar. Masa dibilang orang kecil? Kamu datang tepat waktu. Sudah kubilang ke Tuan Muda Wang. Dia tidak akan menyusuhimu lagi. Kamu tidak boleh. Kalau begitu, apa aku harus berterima kasih? Wajarlah. Kenapa? Mau melawanku? Maaf, ini tugas saya. Mohon bimbingannya. Jangan mendekat. Aku peringatkan, jangan mendekat. Aku salah. Maafkan aku. Asal kau maafkan aku, uang ini semua untukmu. Komandan, jangan sekali-kali membunuhnya. Membunuhnya akan membawa masalah besar nanti. Berani sekali. Panggil orang, cepat panggil orang. Ayah, kenapa keluarga Jiang tiba-tiba menghubungi ayah? Jiang Feng Tuas. Mereka ingin bekerja sama dengan kita untuk melawan Chen Huan. Chen Huan yang melakukannya? Hahaha. Sudah kubilang dia anjing gila, tidak bisa dijinakkan. Nah, tanpa hambatan dari keluarga Jiang, lihat aja dia bisa bertahan gimana. Semuanya, ikut aku. Soalnya kan ini anak mereka. Kak Huan, kok kamu datang? Cepat bawa kakakmu pergi dari sini. Aduh, Kak. Siapa yang datang? Kakak. Hai, Kak Huan. Kak Huan, tanganmu gak apa-apa? gak apa-apa. Kalian lagi dalam bahaya, cepat pergi dari sini. Lewat belakang, cepetan, cepetan. Kak, gimana nih? Gak bisa dibuka. Cepet cek Kak Huan. Ayo kita bantu Kak Huan.
Kamu. Diam. Kenapa? Mau main sama kakek? Ayo, main sama kakek. Aduh. Ah. Cepat naik mobil. Lepesan. Sakit tahu. Aku kan gak sengaja. Kak Huan luka parah banget. Kalau aku pergi, siapa yang rawat dia? Terus kamu milih dia apa aku? Aku bilang, kamu milih dia apa milih aku? Kak. Sekarang Song Jiang gak aman. Keluarga Jiang dan Wang mau ngerjain kamu. Kalian sembunyi dulu, aku urusin sesuatu. Ye Anshan urusannya gak usah kamu ikut campur. Kak Huan, kita sekarang gimana? Ayo, aku antar kamu. Ling Er, tenang aja, ya. Ini tempat aman, bisa dianggap rumah sendiri. Kalian berdua, tolong ikut aku. Kamu berani datang lagi? Potong-potong buat makan anjing. Ling Er, jangan takut. Mereka ini lagi bercanda doang kok. Siapa yang bercanda? Pengen banget aku tebas kamu, penipu. Sayangnya, kita kan teman. Loh, kalian teman? Perkenalkan, Fei Mao, pedagang bawah tanah terbaik di kota Zhongjiang. Di sini, cuma ada yang gak kepikiran, gak ada yang gak bisa aku dapetin. Ada kecil. Perlu obat bius yang gak berbau dan gak berasa? Aku kasih diskon 20%. Udah ah, Fei Mao. Masih ada stok? Duit. Kali ini gak bakal ngutang lagi. Dengar-dengar kamu bikin keluarga Wang dan Jiang lumayan sengsara. Kamu mau bikin gebrakan besar ya? Kalian. Katakan, berapa yang mereka bayar untuk info tentangku? 10 juta, gimana? Kualitasnya bagus kan? Barang bagus, aku terima. Namanya? Yilinger, aku tahu. Kekasih barumu kan? Bagaimana kau tahu tentang mereka? Apa kau diam-diam memata-matiku lagi? Ini semua dari Wang, katanya info mereka. Bisa ditukar dengan uang yang banyak. Ling Er, ayo pergi. Halo, Chen Huan baru saja pergi dari sini. Mungkin ke tempatmu. Ingat, jangan transfer ke aku. Jangan cek, aku mau uang tunai. Pakyu, ini dokumen kerja hari ini. Baik, Kakyu Shi, kau masih lembar? masih ada pekerjaan yang belum selesai, kau pergi dulu. Kakyu Shi, kenapa kau pecat Chen Huan? Dia memasukkan CV. Tentu saja aku pecat dia. Kalau kau belum mau pergi, temani aku lembur. Oh, pergi. Aku segera pergi. Xiao Mei, HP Miu. Penipu. Kau selalu ceroboh. Kalau bukan karena mataku tajam. Siapa kau? Apa urusanmu? Denga kau dikat dengan Chen Huan ya? Ada yang ingin mengajakmu ngobrol. Kami tidak akrab dengan Chen Huan. Dia hanya bekerja di tempatku. Beberapa waktu lalu ketahuan memasukkan CV. Aku sudah memecatnya. Kak, kalau benar begitu, kita mundur saja.
Lagi pula, bikin kegaduhan besar tidak baik. Kalau kita... Bukan, HP ini. Foto ini, Kak, kau dengar aku ngeles. Maksudku, kau dengar penjelasanku. berani-beraninya kau menipu kakekmu. Ha, Lihat APA. Bisa bunuh dia? Lihat, bisa dapat uang? Serang. Kalian berdua takut APA? Siapa yang terluka? Dapat uang, ambil bagian besar, terus pergi. Aduh. Kak. Kak, maafkan aku. Maaf. Aduh. aduh. Maaf. Aduh. Kau, aku. Kak Huan, sekarang kita harus bagaimana? Wah, baju kalian ini gak nyaman, ganti baju dong. Kita cari tempat yang aman. Aku udah nggak kuat lari lagi. Kamu bawa Lin pergi dulu. Nggak. Kamu bawa dia pergi dulu. Dua kakak, udah kapan-kapan ini, masih main-main aja saling malah. Pergi bareng. Linger, bawa mereka pergi dulu, aku yang kesana. Kita harus bantu dia. Aduh, gimana bantunya? Emang kamu jago berantem atau aku yang jago? Sekarang kita jangan bikin repot Kak Huan. ITU Venture terbesar dia. Ayo pergi. Ah. Ya, Beneran juga. Semut banyak bisa bunuh gajah. Kak Huan, naik mobil. kejar ke depan. Mobil Atmoja A326 bawa ke Jawa. Sekarang giliran keluarga Jiang bertindak. Kak Huan, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, gampang banget. Keluarga Jiang, mereka datang lagi. Kalian tunggu di sini, aku balik bentar. Kak Huan, Janggon pergi. Nggak apa-apa. Tenang aja, bentar lagi selesai. Tenang aja, gak apa-apa. Ah, Harus turun bantu dia nggak ya? Hiu. Kak Huan, sekarang kita mau kemana? Halo, kamu pikir bisa kabur? Ngerti nggak aturan? Masuk nggak tahu harus ketok pintu? Fei Mao. Siapa sih yang gak ngerti aturan? Si gendut brengsek inilah yang bocorin info kita ke keluarga Wang. Gendut brengsek. Salah paham. Itu, hubunganku sama Chen Huan. Mana mungkin aku ngerjain kalian? Salah paham? Baru aja ambil ponsel enkripsi dari kamu. Keluar. Langsung ditelepon Wang Yu. Ini namanya salah paham? Uang-uangmu ini juga salah paham? Ya, Wang Yu, kamu kau garing? Tangkap dia. Aku dateng buat ngitungin si Fei Mao, yang gak ada urusan jangan cari mati. Kakak Chen Huan. Lihat hubungan kita. Maafin kali ini dong. Masih bilang mereka bukan orangmu? Enggak, mana ada uang buat bayar mereka. Ini semua orang Wang. Orang Wang ya. Hari ini ku kasih 2 pilihan. Berhenti. Saya Palu, Yu Fei Mao. Baru aja kasih info soal Chen Huan ke Wang Shao. Gue ada urusan darurat sama dia. Ku kasih 2 pilihan. Pilihan pertama, lu mati di tanganku. Pilihan kedua, bawa Wang Yu keluar buat gue. Kakak, lu terlalu percaya sama gue. Wang Shao itu siapa? Mana mungkin gue bisa manggil dia? Lagi pula lu juga gak punya dendam sama gue. Ngapain sih, ngapain? Topeng lu keren banget. Nggak ada bekasnya sama sekali. Alat cari makan, mana mungkin gak keren?
Ada ruang bawah tanah nih. Nanti urusan selesai, kalian pulang. Aku nggak mau. Kak 11, gimana kalau kita dengerin Kak Huan aja? Daripada kita berdua cuma jadi beban di sini. Hati-hati ya. Ingat, sebelum jam 6 besok harus balik. Atau kita juga ke keluarga Wang. Iya. Tunggu, ganti baju dulu. Wang Shao dengar omongan kepala keluarga. Sekarang urusan Chen Huan tanggung jawab kami. Jujur, apa kalian yang ngomong sesuatu di depan ayahku? Masa dia ngurung aku di rumah? Nggak, cuma orang tua ini bawel. Udah lama banget. Satu orang aja lu nggak bisa tangani. Lu terlalu sombong. Santai aja istirahat di rumah. Masalah Chen Huan. Kami, kakak beradik seperguruan, yang tangani. Wang Shao Gueda. Diam. Ikut gue. Ambil uangku segitu banyak. Mana Chen Huan? Gue suruh lu ngumpet. Ngumpet lagi. Ini kan gue datang buat selesaikan masalah. Kalian berdua keluar. Nggak ada izinku, jangan ada yang masuk. Sayap. Simua Kiliar. Nggak ada izinku, jangan ada yang masuk. Chen Huan habis itu nyari gue ke bar. Sekarang dia sembunyi di... Cepet bilang, di mana? Sekarang dia ada di samping Liu. Tuan Muda, ada masalah? Gak ada apa-apa. Mau aku lepaskan kamu? Sudah terlambat. Semoga di kehidupan berikutnya kamu bisa jadi orang baik. Di mana Tuan? Muda Wang suruh aku cari dia ada urusan. Muda Wang, dia. Tuan, Empon, aku benar-benar tidak tahu APA. Aku cuma penunjuk jalan. Dasar bodoh. Orang ini ada masalah. Masa kamu tidak lihat? Tuan, mohon ampuni aku. Kamu. Raja pengobatan Naling saja tidak lihat kelemahan topengku. Bagaimana kamu bisa tahu? Pandangan orang lain padaku, penuh nafsu atau ketakutan. Tapi matamu terlalu tenang. Mana mungkin? Beberapa kesalahan, uang tidak bisa selesaikan. Kalau cewek cantik, kamu mau? Katanya kamu suka. Asal kamu minta, apapun akan kuberi. Suka apa? Kamu bilang dulu. Tenang, di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kami dapat. Aku suka keadilan. Bisa kamu beri? Kamu sakiti aku balas. Itu adil. Kalian baru datang sekarang. Wang Yu, di mana dia? Bikin masalah besar buatku ini. Dia bahkan tidak muncul. APA maksudnya? Ingin aku mati, biar dia cepat naik tahta? Mau ketemu Wang Yu? Temani dia di bawah sana. Turan. Hehe, aku tidak percaya kamu bisa lari. Sekarang kamu tidak bisa kabur lagi. Apa katamu? Aku tidak percaya kamu berani lempar. Hah? Ku beri kalian satu kesempatan lagi. Serang. Potong dia. Aku mau minum darahnya, makan dagingnya. Jangan ada yang gerak. Hari ini aku cari balas dendam pada Wang Fuzi. Yang lain jangan ikut campur. Pikir baik-baik. Demi dia, kalian rela kehilangan nyawa? Sebanding? Buang-buang tenaga. Mereka semua pengawal mati keluargaku. Kata-katamu tidak akan mempengaruhi mereka. Kalian. Zaman sekarang, orang lebih murah dari uang. Dasar miskin, kamu tidak paham?
Mana orangnya? Carry dia. Gali tanah sedalam 3 kaki, harus ketemu. Kitimio. Masa dia bisa terbang? Cepat tambah orang untuk cari. Wajah terakhir? Wajah terakhir apa? Anakku belum mati. Tuan, turut berduka cita. Ayo temani aku lihat Yuer. Keluarlah dulu. Aku mau sendiri dengan Yuer sebentar. Yuer, kamu tenang saja pergi. Aku akan secepatnya mengantar Chen Huan dan kerabat dekatnya. Serta kekasihnya menyusulmu, kamu tidak akan kesepian. Kamu. Lebih baik kamu turun temani Wang Yu. Penjaga. Penjaga ikut aku. Kalau dia tidak dibunuh, sisa keluarga Wang mana mungkin mau melepaskan kita? Hanya satu pihak yang bisa meninggalkan sini, serang. Haha, dia sudah tidak berdaya, serang. Huk. Sepertinya hanya sampai di sini. Huk. Tapi setidaknya mereka sudah aman. Aduh, Jam berapa? Lebih dari jam 6. Chen Huan, Kak Huan dalam bahaya. Saudara, hati-hati serangan balik, kamu yang bunuh dia. Hah, jasa ini milikku. Lagi kabur, kejar. kalian datang? Chen Huan, yang tidak mau mati minggir semua. Anak muda, carry Maddie. Aduh Kak Huan. Kalian berempat turun temani Wang Yu saja. Lari. Pengawal Turkwat Sekarang Mala Sibuk Urusan Sinta. Pelatih. Untung aku datang tepat waktu, kalau tidak kamu sudah tamat di sana. kamu siapa? Anak muda, kamu sudah istirahat cukup, waktunya kerja. Pelatih, kamu kan tahu aku.